Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bersama TV dimanapun Anda berada? Senang sekali kembali lagi bersama saya Kiki dalam acara Bincang Bisnis Demang bersama Bank Sumsel Bubble. Dan pada hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Bank Sumsel Bubble Syariah. Dan pada hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang telah hadir hari ini. Yang pertama ada Ibu Yuke Sri Rahayu selaku Direktur Akses Perbankan Bekraf. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semangat ya Bu ya. Ya, Baik, dan narasumber kita yang kedua yang telah hadir pada hari ini ada Ibu Husnaini selaku trainer dari Kementerian Keuangan. Selamat pagi Bu. Pagi Mbak. Wah, cerah sekali ya wajahnya ya. Masih semangat Ibu? Banget. Semangat. Udah sarapan Bu? Udah kenyang, pempeknya enak. Waduh, luar biasa sekali. Dan yang terakhir, narasumber kita yang telah hadir pada hari ini ada Bapak Oktiandi selaku Direktur Operasional Bank Sumsel Bubble. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Iya. Kiki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Pak Oktiandi adalah yang paling ganteng di antara kita iya, semua. Ya, biasanya kita yang paling cantik ya. Paling cantik ya Bu ya. Oke, mungkin kita akan langsung saja masuk ke pembahasan kita pada hari ini mengenai ekonomi kreatif bersama dengan Bank Sumsel Bubble Syariah. Mungkin Kiki mau tanya dulu sama Ibu Yuke ini. Ibu Yuke, tadi kan kita baru saja melihat ada training yang diberikan pada masyarakat juga ya mengenai ekonomi kreatif yang ada di Sumatera Selatan. Nah itu untuk di Sumatera Selatan sendiri saat ini Ibu, kalau misalnya kita ngelihat ngomongin Badan Ekonomi Kreatif, biasanya orang-orang langsung menuju ke bidang kuliner gitu ya Bu ya, biasanya terfokus seperti itu. Tapi sebenarnya apakah kita punya fokus-fokus yang lain selain bidang kuliner di Sumatera Selatan Ibu? Sektor ekonomi kreatif sebetulnya ada 16 subsektor, banyak banget. Di antaranya ada kuliner, ya. Sektor yang memberikan disebut sektor unggulan karena memberikan devisa tertinggi pada negara, itu ada 3, kuliner, fashion, dan kriya. Oke. Ya, tapi ada juga sektor yang pertumbuhannya cukup signifikan, seperti film, animasi, musik, games, ya, dan dunia digital lainnya. Nah, 16 subsektor itu menjadi subsektor yang menjadi garapan untuk ekonomi kreatif di Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Untuk Sumsel sendiri, data pasti kita belum punya data yang pasti tentang persebaran apakah 16 subsektor ini ada di seluruh di Sumsel atau di Kota Palembang. Tapi kalau melihat geliat anak muda sekarang, saya rasa ada ya. Cuman mungkin potensinya nih harus mulai kita lihat kembali. Katakan tadi disebut kuliner. Jadi pemerintah Kota Palembang itu sudah mengikuti program yang namanya PMK 3I dengan Bekraf, yaitu penilaian kota atau kabupaten mandiri, dan diassess oleh Bekraf itu sebagai kota subsektor khusus kuliner, ya. Karena pemerintah Kota Palembang merasa bahwa potensi kuliner ini, kuliner khususnya pempek, itu luar biasa. Betul. Itu yang akan disampaikan oleh Pemkot, khususnya Wali Kota Palembang, itu membawa dampak atau multiplier effect ke subsektor yang lainnya melalui MPMP. Jadi pemerintah Kota Palembang mempunyai visi bahwa kuliner MPMP itu menjadi kuliner mendunia. Nah, Bekraf support itu karena memang sudah di-assess sama Badan Ekonomi Kreatif sendiri bahwa fokus Palembang untuk utama sekali ini adalah kuliner, tanpa mengecilkan subsektor yang lain. Tapi diharapkan sektor kuliner MPMP ini mendongkrak atau menaikkan gerbong yang lainnya untuk juga scale up, naik, seperti itu. Jadi lebih fokus, ya. Jadi nggak ngerambiang 16 subsektor dikerjakan, tapi ngerambiang nggak ada yang mana potensi yang utama gitu. Nah,
Ya, jadi ada prioritas itu kuliner, itu nggak apa-apa. Kita dorong itu dulu, tapi nanti yang dari kuliner itu mendongkrak subsektor yang lainnya juga scale up. Baik, artinya memang subsektor kuliner terutama pempek memang yang memberikan dampak yang paling besar ya Bu ya kalau di Sumatera Selatan ya. Iya, Oke, baik. Nah, kalau dari Bang Sumsel Bubble sendiri Pak Oktiandi, wah Ya, ini apanya, perannya kali? Iya, mungkin kita lebih pengen tahu peran dari Bang Sumsel Bubble Syariah ya Pak ya, terhadap perkembangan dari ekonomi kreatif di Sumatera Selatan Pak. Memang kita Bang Sumsel Bubble ini sudah mempunyai cabang juga sudah banyak di pelosok-pelosok gitu ya, dan memang kita support dan mendukung pelaku-pelaku usaha di Bikraf ini. Untuk ini kami memang menyiapkan produk di Syariah ini, jadi memang ada kombinasi gitu Bu ya. Kita juga mengaitkan juga dengan prospek-prospek yang memprospek menjadikan target di cabang-cabang juga gitu kan untuk mendukung Bikraf ini. Dan memang sekarang sudah terrealisasi beberapa sektor yang sudah kita lakukan itu, terlain misalnya di kuliner, ada juga yang di kerajinan gitu. Ada banyak cukup banyak itu, dan bahkan kita memang juga turut membantu dari sisi manajemennya, membantu menyusun laporannya gitu. Dan kadang-kadang ini juga yang kadang-kadang kita teman-teman memberikan semacam knowledge lah, pendampingan gitu ya. Terbukti memang ini tumbuh gitu dari tahun ke tahun, dari sejak tahun 2017 kita mungkin pada waktu itu 2018 sampai dengan target tahun 2019 ini tumbuh gitu. Dan produk-produk ini memang ya kan kadang-kadang yang sudah biasa ini keluhannya masalah agunan, masalah apa gitu. Dan memang kita juga ada menyiapkan, memang ada yang sebenarnya agunan sudah yang kedua, ada juga tidak tanpa agunan gitu kan. Nah, kita yang paling penting adalah kelayakan usahanya. Kelayakan usaha itu dibuktikan dengan adalah bagaimana dia mendapatkan bahan baku misalkan, bagaimana dia menyalurkan hasil produksinya gitu kan. Nah, itu yang kami menjamin kelayakan usaha. Karena apa? Karena itulah yang akan menjadi sumber pengembalian gitu. Dan memang sekarang dari sisi jadi dari sisi ininya Bu, dari sisi NPL-nya gitu kalau kita Ibu ini menyebutnya, ya loan-nya itu memang sangat kecil sekali. Nah, karena kita tadi kita memang seleksi dari awal. Kita lihat dari awal, kita memang pantau yang tadi mulai dari sumber bahan bakunya, penjualannya bagaimana, hasilnya bagaimana. Kalau itulah kelayakan usaha itu menjadi ukuran untuk UMKM ini. Jadi jaminan itu bisa Bisa. dilihat belakangan Bisa ya belakangan. Pak. Kalau cash flow-nya bagus nih, lancar, pasokan juga bagus, itu bisa. Kadang juga layak ya, Pak. pelaku-pelaku itu sebenarnya dia tuh layak, tapi dia nggak tahu nih karena nggak dicatat. Iya, kebanyakan seperti itu ya Pak ya. Banyak seperti itu. Jadi nggak punya potret usahanya. Dia sendiri itu benar. Kita yang memotret itu, kita yang melihatnya itu, wah ini sebenarnya bisa dikembangkan. Jadi Bang Sumsel Bubble nggak cuma mengucurkan kredit, tapi juga pendampingan ya Pak, ngawal ya Pak ya. Dan memang ada juga binaan-binaan kita. Ada beberapa binaan-binaan kita di cabang-cabang, dan memang teman-teman di seluruh pelosok kita kan di Bang Sumsel Bubble, Bank Daerah ini ada di pelosok-pelosok sampai kecamatan. Nah, jadi kita prospek-prospek itu mana-mana yang memang layak. Jadi peran kita memang kembali lagi kepada peran kita Bang Sumsel Bubble Syariah khususnya ya, ikut di dalam mendukung Bikraf ini. Beberapa sektor-sektor tadi sampaikan Ibu, beberapa sektor, dan sekarang ada sekitar 4 atau 5 sektor yang sudah kita biayai barangkali gitu. Ya, baik. Oke, dari Ibu Husna ini sendiri selaku trainer, ini Ibu untuk acara kita nanti pengembangan untuk ekonomi kreatif di Sumatera Selatan khususnya, itu nanti kira-kira materi yang akan disampaikan atau pembekalan seperti apa yang akan disampaikan oleh Ibu nanti? Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak, memang banyak pelaku UKM kreatif kita sebenarnya usahanya pun layak ya Pak ya. Cuman karena mereka mungkin karena tidak paham bagaimana cara mencatatnya, nggak ngerti. Karena mereka, mohon maaf, orang lapangan. Artinya ketika mereka menjadi pelaku usaha, mereka kan tidak kursus akuntansi dulu Mbak, tidak sekolahan dulu. Artinya pelaku usaha alam. Nah, ini tugas kita untuk membantu mengedukasi. Karena apa? Kalau mereka nggak punya laporan keuangan, mereka nggak pernah tahu sebenarnya saya tuh untung atau rugi. Kalau untungnya itu berapa? Kadang berpikir orang terima hasil penjualan, terima ada uang cash di tangan, mereka pikir mereka bagus cash flow-nya
belilah mesin, padahal mungkin belum siap. Buka cabang sewa kios baru, padahal mungkin itu untuk nutup produksi bulan depan belum tentu ada gitu. Belum bayar sewa dulu. Belum bayar sewa dulu, iya gitu. Terus udah gitu nggak kekontrol pengeluaran karena berasa baru terima panen, baru terima omset, order, spendingnya nggak kekontrol karena nggak pernah punya potret itu tadi, Mbak. Nah, di sini kita hadir. Tapi cara kita mengedukasi pelaku UKM kreatif juga harus berbeda ketika kita mengedukasi mahasiswa. Mahasiswa itu teori perlu banyak, filosofi, substansi, segala macam perlu. Dan kalau kita terapkan hal yang sama ke pelaku UKM kreatif, mereka cedera otak, Mbak. Jadi mereka nggak jadi bikin pempek, tapi orang antri beli pempek, bentar saya lagi bikin jurnal. Nggak jadi jualan ya, Mbak. Ada juga cedera otak, udah mending nggak usah nyatet. Nah, akhirnya kita harus memilih metode, cara yang paling gampang. Nah, makanya kita dalam kelas kali ini, kita menggunakan metode yang sangat mudah. Ada aplikasi di gadget, Mbak, Play Store. Itu gratis, satu gadget bisa lebih dari satu usaha, mau ada 5-10 usaha bisa, dan itu gratis. Yang jelas aplikasi itu yang buat bukan saya, Mbak. Nama aplikasinya Akuntansi UKM. Kami hanya membantu aplikasi Akuntansi UKM. Silahkan di teman-teman nanti di Play Store, di download aja, tinggal klik itu logonya yang daun warna biru putih, itu diklik, itu gratis gitu. Yang buat boleh saya sampaikan ya, Mas Dani dan Mas Setio dari Sidoarjo, gitu kan ya. Itu for free semuanya. Jadi tinggal klik di gadget aja, tidak perlu orang yang sudah pernah belajar akuntansi. Nanti otomatis jadi laporan keuangan yang sudah sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Jadi nggak perlu fungsi utamanya itu ya. Jadi nggak perlu cedera otak. Kenapa sih yang kita ajarin yang berbasis gadget? Karena sekarang kan kebutuhan hidup manusia itu bukan cuma sandang, pangan, papan ya, Mbak. Tapi sandang, pangan, papan, casan, Mbak. Betul ya. Kan kita mendingan ketinggalan dompet kali ya, Mbak, daripada ketinggalan gadget. Rasanya kalau ketinggalan gadget itu separuh jiwa kita hilang, nggak melayang gitu ya. Jadi sekarang gini deh, kita pulang dari pasar macet atau sambil pulang dari pasar, kulakan, kanteng kiri, tepung, terus mampir makan mie ayam. Sambil nunggu abang matang kan kita bisa buka gadget, tik nyatet, betul. Gitu. Dan jadi itu deh bisa langsung digunakan aplikasi itu bisa langsung. Dan ketika selesai di-download, suatu saat kuota kita habis atau kita ada sedang fakir kuota nih, Mbak, itu tetap bisa dipakai. Jadi nggak harus terkoneksi internet selalu. Baik. Nah, itu cukup belajar sebentar aja bisa bikin laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Ini aplikasinya menarik sekali ya. Mungkin nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai aplikasi ini karena menarik sekali ya, Pak ya. Luar biasa. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang Bisnis Demang bersama Bang Sumsel Bubble. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Bisnis Demang bersama Bang Sumsel Bubble, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita yang menarik tadi. Mungkin Kiki akan lanjut bertanya kepada Ibu Yuke ini. Ibu Yuke, ini kenapa sih sebenarnya Bekraf ini terus mendorong pembiayaan permodalan dari perbankan syariah untuk pengembangan dari ekonomi kreatif ini, Bu? Oke, pertanyaannya harus jawabnya panjang. Oh ya. Kenapa Bekraf terus-menerus ngeling ke perbankan syariah? Ya. Baik, ini ada kaitannya dengan gaya hidup halal atau lifestyle ya. Sekarang ini sedang booming ya. Betul. Di Indonesia, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Market market orang yang peduli dengan produk yang halal sekarang meningkat ya, meningkat baik yang konsumernya maupun yang produksinya. Jadi kesadaran untuk berusaha halal, ingin juga produknya halal, finance-nya juga halal.
karena kami dari Badan Ekonomi Kreatif, dan di Badan Ekonomi Kreatif ada kedeputian namanya Deputi Akses Permodalan, dan di dalamnya lagi ada Direktorat Akses Perbankan, di subnya ada sub perbankan syariah. Kami concern dengan ini. Kita ingin agar perbankan syariah pun sebagai salah satu sumber permodalan bisa mensupport permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif yang berbasis syariah. Tadi ya, dalam rangka dia produknya itu harus syariah, market dia syariah, dan finance-nya juga syariah. Itu konteks kenapa perbankan syariahnya, ekonomi kreatif ngeling ke sana. Yang kedua, kenapa di Sumatera Selatan Badan Ekonomi Kreatif menggandeng Bank Sumsel Babel yang syariah, katakan seperti itu ya. Bank Sumsel Babel itu kan bank daerah ya, bank daerah. Ekonomi kreatif akan semakin bagus berkembang, perekonomiannya pertumbuhan ekonominya bagus, semakin membaik kalau pelaku ekonomi kreatif sendiri itu disupport oleh pemerintah. Betul. Kabupaten kotanya atau daerahnya, lalu disupport oleh akademisinya, disupport oleh komunitasnya, disupport oleh lembaga keuangannya. Nah, lembaga keuangannya adalah salah satunya perbankan. Nah, sekarang kita mau menginginkan bahwa semua supporting tadi ya, dari kota support tadi dari kelembagaan, dari lembaga keuangannya khususnya perbankan, Bank Sumsel dari Bank Sumsel Babel bisa mensupport ekosistem pelaku ekonomi kreatif di kota atau kabupaten kota tersebut secara komprehensif. Gitu ya. Nah, sekarang katakan tadi kita ngomong empe-empe, betul ya kan? Kemarin kita ngomong dengan asosiasi empe-empe di Sumatera Selatan ya, khususnya Palembang. Udah ada sekitar 150 terdaftar di asosiasi tersebut ya. Baik yang skalanya mikro sudah dipetakan sampai skalanya sudah korporasi atau besar lah ya. Seperti yang brand-brand sudah besar ya Pak ya di Palembang. Nah, siapa yang akan katakan kota punya cita-cita empe-empe tidak hanya menjadi makanan khas Palembang saja, tapi mau menjadi nasional, mau mendunia. Betul, internasional. Kalau ya untuk membesarkan itu hal tersebut tidak disupport oleh lembaga keuangannya, betul. Ya kan? Nih sehari katanya kemarin ya keren banget, saya baru dapat info Palembang ini sehari itu 4 ton PMP produksinya. 4 ton biasa. Luar biasa ya. Itu baru untuk yang skalanya sekarang ya. Iya. Sekarang kalau mendunia berapa ton? Harus ada proyeksi ke depan. Per hari 4 ton, Mbak? Per hari 4 ton ya. Nah, kebayang kalau kita sekarang si PMP-nya mau mengglobal. Itu baru yang diproduksi di Palembang ya? Palembang. Belum PMP yang diproduksi di Tangsel, Jakarta, di Bandung, ini di semua Jakarta baru di Palembang lagi ya. Palembang aja Bu ya. Baru di Palembang. Nah, gimana mau mengglobal kalau misalnya butuh mesin ya kan untuk vakum, pembiayaan. Itu support perbankan untuk melihat potensi itu luar biasa sebetulnya. Ya, bisa disupport. Nah, Bank Sumsel Babel lah sebagai banknya pemerintah daerah, banknya anak negerinya Sumsel gitu ya. Mau ini potensi mau dibiarin aja gitu kan, harusnya kan ke situ. Jadi kita ayo gandeng Bank Sumsel karena mohon maaf dari 150 anggota dari MP Palembang itu kemarin kita ngadain training Mbak Iin di sana. Ternyata tadi Mbak belum ketika besarin bisnisnya mereka belum mendapatkan bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan. Nah, masih modal sendiri. Sendiri. Nah, gimana mau gede? Padahal kemarin yang omsetnya katakan belum yang punya brand gede ya, brand yang siapa tuh masih biasalah ya. Itu omsetnya tuh sudah ada 50 juta, udah per bulan juta per bulan. Nah, kendalanya pertama yaitu tadi mereka tidak memiliki informasi produk-produk perbankan yang bisa support bisnis mereka sesuai karakteristik bisnis mereka. Nah, itu selain informasi tadi, yang kedua mereka nggak punya laporan
keuangan. Nah, itulah yang menjadi Itu kendala kendalanya. utamanya Nah, ya, ya. Ibu ya. Makanya hari ini dan kemarin kita membuat bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel membuat acara bagaimana kita kasih mereka capacity building, pelatihan agar mereka bisa aware dengan bagaimana sih merencanakan bisnis, bagaimana sih mereka mengelola keuangan usahanya, dan bagaimana mereka membuat laporan keuangan. Betul. Makanya hari ini ada financial trainer, sebetulnya itu Pak Ahmad Ghazali. Pak Ahmad Ghazali itu yang ngomongin tentang gimana sih merencanakan bisnis, ya. Dan mengelola keuangan yang benar tuh kayak gimana, memisahkan keuangan pribadi sama keuangan usaha. Mulailah para dan kemarin itu yang bikin itu juga gini, mereka merasa sebagai pedagang buy-in. Jadi yang MP 150 orang tuh kami pedagang, loh kalian tuh bukan pedagang, kalian adalah owner, kalian tuh founder, kalian pembisnis. Jadi CEO pokoknya CEO ya. harusnya ya. Jadi mereka harus sudah bangga bahwa saya ini pemilik usaha, bukan pedagang. Jadi mindsetnya mereka sebagai pedagang, pelaku usaha sampingan itu harus dihilangkan bahwa saya adalah pebisnis, usaha saya ini adalah usaha utama saya, bukan usaha sampingan. Itu tugasnya Pak Ahmad Ghazali nanti. Nanti setelah dirubah mindsetnya mereka bahwa ini mereka adalah dibetulin cara berpikirnya bahwa mereka itu adalah pemilik bisnis, Owner. Iya. bukan pedagang. Bukan pedagang. Nah, pembuatan laporan keuangannya dilanjutkan oleh buy-in untuk beresin catatan keuangannya dengan pakai aplikasi yang mudah ya, yang membuat tidak gagal otak Tidak cedera otak. cedera otak. Jadi gampang sebetulnya, asal memang itu tadi harus dirubah mindsetnya dan mau. Dan yang pasti juga yang paling penting adalah pendampingan dari perbankan juga ya Pak ya, Pak Oktiandi ya. Ya. Nah, Kiki mau tanya juga dari sisi perbankan nih Pak Oktiandi, sejauh ini dari perjalanan kita selama ini yang menjadi kendala yang paling utama Pak untuk dalam pembiayaan untuk ekonomi perbankan ini sendiri seperti apa Pak? Iya. Memang perjalanan selama ini yang kita rasakan yang paling besar itu adalah yang tadi ya, bahwa memang catatan-catatan mereka masih tidak terrecord, sehingga kita melihat record ke belakang, memprospeknya perlu kita bantu ya kan. Kemudian lagi yang kedua ya kadang juga yang menjadi hambatan juga itu proses bahan baku ataupun tempat penyaluran pemasarannya juga tidak terkoordinasi, nah sehingga tidak terjual ataupun sedikit tempatnya. Padahal pangsa pasarnya cukup baik ketika ini kita koordinasikan dengan unit-unit yang lain gitu kan, kerjasama dengan pemerintah setempat gitu kan. Nah jadi itu dampaknya wah cuma segitu-segitu aja. Gantikan di operating ya Pak? Iya, jadi dari awal ya dari sisi internal mereka dan catatan maupun dari proses produksi bahan baku sampai penjualan Karena kalau bahan juga. bakunya nggak benar juga, kapasitas produksi terganggu, Betul. quality produk nggak ajak gitu ya Pak. Iya. Ya? Kadang enak, kadang ketemu ikan yang jelek. Nah, bagus ya, gitu. Pak, Itu ya? kalau dari sisi kuliner ya. Iya. Nah, belum lagi yang lain. Nah, namun demikian kendala-kendala seperti itulah yang barangkali yang pada hari ini ya yang kita selenggarakan mendukung itu rencana ataupun kegiatan dari Bikraf untuk memberikan motivasi, memberikan knowledge mengenai beberapa hal yang memang pernah menjadi kendala bagi kita, bagi bank ini. Dan kami Bank Sumsel Babel Syariah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu bahwa kami membuka seluas-luasnya untuk mendukung ini, ya, mendukung pelaku-pelaku, ya, kita support, mendukung seluas-luasnya. Kita ciptakan produk-produk, dan bahkan ada produk yang tanpa agunan juga ada, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah itu tadi. Nah untuk itu barangkali bukan hanya kita mencari profit ya barangkali di sini. Ada kita lihat juga di sini kan misi kita juga, di antara kita ada punya misi di sini dalam mengentaskan juga kemiskinan, ya, sebagai agen pembangunan di sini. Dan memang sebenarnya kalau kita lihat dari yang dikatakan Ibu Sari bahwa dari Bank Indonesia bahwa inilah yang menjadi baper kita harapkan ketika produk-produk utama kita seperti karet, seperti batu bara, ya. Nah ini juga komunitas kita yang utama itu yang menjadi baper kita yang Bikraf ini. Dan kita support di situ dengan menciptakan produk-produk, memberikan pengetahuan-pengetahuan, sosialisasi. Nah forum hari ini juga yang kita selenggarakan ini juga termasuk dalam program promosi kami, karena sempat juga terdengar nggak terinfo bahwa bank ini punya produk ini dengan
tidak terimpun. Nah inilah kita juga di sana ini memberikan Informasi informasi kepada- Karena bahwa banyak kita yang belum tahu ternyata Karena belum Pak, ya. belum tahu. Jadi hari ini juga ada kelas Bank Sumsel Babel Memberikan memberi ya, edukasi edukasi. tentang Betul. Bisa produk-produk ya. dari produk Bank Sumsel Babel termasuk yang bisa di tata cara pembuatan laporan Iya. keuangannya gimana yang Oke. sifatnya sederhana gitu sehingga membantu mereka. Barangkali itu. Iya, baik. Kalau untuk Ibu Husna ini sendiri, Bu, ini kalau kita tanya manfaat dari pemberian training ini sebenarnya seperti apa, Ibu? Tapi jangan dijawab dulu. Kita ada jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang Bisnis Nemang bersama Bank Sumsel Babel. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Bisnis Demang bersama Bank Sumsel Babel. Dan tadi Kiki masih ada utang pertanyaan nih sama Ibu. Siap, Mbak Ya. Kiki. Nah Ibu, jadi gimana Ibu? Tadi kan Kiki tanya mengenai manfaat dari training yang diberikan pada hari ini. Ya, Silakan Ibu, seperti apa? oke. Jadi manfaat dari training kita kali ini, satu, para peserta training bisa membuat laporan keuangan dengan cara yang mudah. Dengan laporan keuangan itu pastinya lebih mempermudah proses untuk bankable ya Pak ya. Iya. Artinya pihak bank tidak perlu proses yang lebih lama untuk memutuskan apakah rekan pengusaha aircraft yang bersangkutan layak dapat kredit atau tidak. Itu cepat dapat kepastiannya untuk bankable. kalau Bisa produk pinjam. bukan kredit loh. Pembiayaan. Pembiayaan. Maaf, makasih ya Bu Yuka. Pembiayaan ya Pak ya? Iya. Siap. Kemudian yang kedua gunanya cash flow terkontrol. Kan kita sering dengar ya istilah cash flow is the king. Kadang orang berpikir kayaknya profit saya sekian. Saya modal 10.000 jual 15.000. Kayaknya untung 5.000. Belum tentu 5.000 itu beneran ada cash flow-nya Mbak gitu. Kalau nggak kecatat, ada reseller mungkin yang belum bayar tagihan dan segala macam. Artinya yang kedua tadi cash flow terkawal dengan baik. Terus yang ketiga bisa mengambil keputusan manajerial bisnis dengan lebih tepat. Karena selama ini mungkin orang ngambil keputusan bisnis itu berdasarkan ilmu feelingologi Mbak atau kirologi. Iya. Kira-kira aja ya. Perasaan. Kira-kira. Kayaknya gitu. Kayaknya sih. Nah, tapi kalau ada angkanya potret, dia bisa saya bagusnya beli alat atau sewa alat. Kelihat kondisi keuangan. Saya bagusnya sewa ruko atau beli ruko. Saya bagusnya beli bahan baku, ikannya dibanyakin atau tepungnya dibanyakin. Nah, dan bisa memilih misalnya gini, yang gampangnya ya mohon maaf nih kalau contohnya jadi pempek terus gitu loh, karena saya juga udah nggak tahan pengen makan pempek gitu kan. Lapar semua ya Bu ya. Iya gitu. Nah sekarang gini, saya harus produksi adaan yang paling banyak atau kulit atau yang Kapal selam. selam. Ya. Kalau dia nggak pernah punya track recordnya penjualan, dia nggak pernah tahu. Jangan-jangan dia feeling kayaknya kulit lagi banyak nih, kulit aja deh. Oh, iya. Padahal barang keluar lebih banyak apa? Jadi Yang nggak lain. pakai data. Atau betul. biar adil deh, saya pengen adil ini produksi 100. Akhirnya banyak barang nggak kejual cepat, Iya. basi nggak lepas. Itu Mbak In yang dibilang bahwa UKM kita cenderung memproduksi produksi karyanya itu bukan ditentukan oleh market, tapi yang aku bisa. Iya, aku bisa, betul. aku Nah, mau. itu. Iya. Padahal kalau UKM kreatif seharusnya ketika dia memproduksi itu dia udah tahu marketnya. Iya. Yang mana gitu, betul. Terus ya betul Bu. Ya, itu tadi ya, ke Benar, situ itu dari segi kaitannya. jenis. Terus belum lagi kalau dari sisi volume penjualan Mbak. Jadi dia misalnya sudah bisa ngira-ngira. Kalau liburan anak sekolah, libur lebaran, banyak wisatawan lokal maupun mancanegara datang ke Palembang. Itu traffic untuk pembelian oleh-oleh itu tinggi. Nah harusnya dia bisa antisipasi 2 bulan, 3 bulan sebelumnya harus stok ikan, stok apa lebih banyak. Karena dia nggak pernah punya catatan, nggak ada warning. Wah saya harus beli bahan baku ada. Dia semuanya perasaan giliran nanti dia baru tersadar, aduh nih musim liburan sekolah nih banyak orang datang ke Palembang beli oleh-oleh.
Giliran beli bahan baku tepung naik, apa naik, semua naik, dia tinggal komplain harga-harga semua naik. Seandainya dipersiapkan, dia punya record, itu akan jauh lebih baik. Nah, artinya kita punya perencanaan bisnis keuangan, nanti larinya kemana-mana tuh Mbak, strategi marketing, strategi packaging, delivery, ongkir, semua segala macam. Nah itu dengan belajar hari ini mudah-mudahan pelan-pelan semuanya diperbaiki. Kurang lebihnya seperti itu Mbak. Seperti itu, baik. Nah oke, kalau misalnya kita kembali lagi membahas mengenai sisi permodalan Pak Okyari. Kalau untuk syarat-syarat sendiri yang harus dipenuhi untuk mereka untuk bisa mendapatkan permodalan dari Bank Sumsel Bubble seperti apa? Ya, memang sebenarnya kita Bank Sumsel Bubble Syariah itu sebagaimana saya katakan tadi bahwa kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku Bekraf ini, dan sebenarnya syarat-syarat itu mudah. Tidak sulit-sulit gitu kan, cuman barangkali tidak sombong, gemar menabung. Jadi sebenarnya misalnya surat permohonan biasa, kartu identitas seperti KTP, kartu keluarga. Kemudian yang terpenting adalah surat keterangan dari pemerintah setempat, ya kan? Bahwa untuk ada rekomendasi ya Pak. Bahwa memang ada di sana tempatnya. Kenapa? Karena memang ya kita berharap memang usaha itu Real. permanen di situ gitu tempatnya ya, bukan dia nanti besok pedagang, besoknya enggak, nanti itu kan itu menjamin itu juga sebenarnya. Kenapa memang pembiayaan ini juga kan ya kita tetap prinsip prinsip hati-hatian, di antaranya itu tadi ada surat keterangan dari pemerintah setempat atau camat atau di kelurahannya gitu. Nah kemudian lagi tujuannya apa? Yang kami ingin memastikan bahwa memang itu usaha memang, apalagi kalau dia usahanya turun temurun misalnya, udah cukup lama, wah itu salah satu poin plus itu kan untuk kita bantu. Karena kita khawatir itu tadi ada usaha yang 2 hari buka, nanti 1 minggu nggak buka. Ini kan justru kita memberikan pembiayaan justru menjadi beban bagi mereka gitu kan. Nah ini kita ingin meringankan. Atau coba-coba. Atau coba-coba gitu. Nah jadi oleh karena itu ya kita juga tetap menjalankan prinsip satu sisi kita untuk membantu, tapi kita juga prinsip untuk menjaga kehati-hatian. Toh dana ini juga dana masyarakat yang kita kelola, yang kita harus pegang juga kan, karena kita bagi hasil nih pada nasabah-nasabah yang menempatkan itu. Nah barangkali itu jadi nggak banyak sih sebenarnya. Makanya kalau kesempatan seperti ini kita adakan pertemuan ataupun apa nanti ini kan promo kita juga. Karena memang masyarakat banyak sekali yang belum masih tahu belum ya Pak tahu, ya. Dan ada juga sih memang kadang-kadang yang datang langsung ke kita, komunikasi ke kita, Pak sini nih kita ada usaha ini, tolong bagaimana pendapat Bapak, silakan saja, itu bagus sekali itu. Bang Sumsel Bubble sangat menerima dan welcome ya Pak. Dan itu sering terjadi tuh. Datang beberapa orang gitu sering bertanya bagaimana ini usaha kami di sini. Ini cuman ada catatan-catatan yang memang belum yang perlu dilengkapi, nah ya kita bantu, kita lengkapi. Itu barangkali. Baik, itu. Mungkin untuk Ibu Yuke berbagi pengalaman yang mungkin bisa menginspirasi para pemirsa yang ada di rumah ini mengenai ekonomi kreatif yang ada di Sumatera Selatan. Ada nggak sih pengalaman menarik yang bisa disampaikan? Oke. Sebetulnya potensi pelaku ekonomi kreatif di Sumsel ke Palembang itu luar biasa ya. Makanya Pemkot di-assess sebagai kota kreatif ya. Berarti intinya di situ kantong orang kreatifnya banyak. Ya. Khususnya untuk subsektor kuliner, empek-empek pula. Spesifik banget merucut ya. Kuliner terus empek-empek pula. Artinya Pemkot menyadari bahwa si empek-empek ini sesuatu ya untuk kota Palembang ya. Ya mungkin kuliner lain ya banyak juga, tapi yang jelas memang ketika orang dari wisatawan datang ke Palembang atau ke suatu tempat, pasti yang pertama ditanya kan kulinernya. Betul. Ya, mau makan apa nih yang enak di daerah tersebut atau kota tersebut. Nah, si empek-empek, kalau saya ngeliat empek-empek itu bukan hanya udah terkena pasti oleh-oleh Palembang, tapi kita di luar Palembang pun pasti nggak ada yang nolak. Kalau mau pempek nggak, pasti mau. Nggak ada yang menolak. Ya. Ada juga dimintain Bu. Pasti karena dia udah familiar ya sama itu, kayak cemilan apa ya? Kayaknya nggak ada deh orang di Indonesia dimanapun yang nggak tahu untuk pempek. Ya, terus pasti nggak nolak kalau disuguhin pempek. Malah minta kadang-kadang nambah. Ditawarin tuh pasti pada mau. Dan tidak ada bosan-bosannya. Dan nggak ada bosan-bosannya ya. Nanti ada tekoannya, ada variatif turunannya tuh ya, kan banyak. Kan kita ngomong pempeknya saja dulu ya, karena itu yang ekonnya di Palembang. Kolakor ya?
Kok lapar ya? Empek-empek itu warisan tradisi orang Palembang, saya rasa ya, pasti Iya, begitu ya iya, Pak ya. betul. Sejarahnya saya Sejarah kurang panjang, ya. paham, kurang tahu, tapi pasti ini berasal dari tradisi atau budaya yang diwariskan turun-temurun leluhur Palembang sampai saat ini ya, menjadi makanan khas Palembang. Menarik, pernah saya kita punya kompetisi, sebetulnya kompetisi wirausaha syariah lah ya, namanya Dirham, Derap Ekrafpreneur Hasanah Mulia namanya. Ini 2 tahun kedua. Nah, tahun lalu salah satu peserta dari Palembang masuk finalis Jakarta, masuk bootcamp nasional. Finalis itu, tuh Bu ya? Finalis. Empek-empek namanya mereknya Syamil. Ya, itu termasuk yang komunitas empek-empek tadi yang di aspek tadi ya. Dia ikut di situ, sekretaris di situ. Dia bisa maju ke Jakarta karena empek-empek dia itu memiliki kriteria yang memang sesuai dengan ekrafpreneur yang hasanah atau sesuai syariah Pak. Inovasi dan kreativitas di situ. Karena dia tidak hanya sekedar membuat empek-empek yang biasa Pak, ada-adaan dia bikin empek-empek crispy. Dia seperti cemilan kentang chips ya. Digoreng itu bisa cemilan sambil nonton, tahu-tahu habis 1,5 kilo. Kayaknya hoax ya Bu, nggak ada sampelnya. Nanti kita coba mintakan yang bersangkutan. Ya, inovasi kreasi ya, kreatif. Yang kedua, produknya sesuai syariah, dalam artian memiliki aspek kehalalan, dan dia sudah halal MUI. Yang ketiga, dia memiliki social impact. Social impact itu apa? Dia ketika memulai bisnis itu dia berniatkan akan memberdayakan perempuan atau istri-istri nelayan di sepanjang sungai Musi, di mana perempuan-perempuan itu ibu-ibu itu justru mengambil bahan baku untuk pempek itu bukan ikan yang di pasar atau biasa dipakai oleh pengusaha pempek, ikan belida, ikan gabus dan sebagainya, tapi ikan sungai yang nggak dilirik bahkan dibuang oleh orang masyarakat di sekitar Musi karena cukup amis sebabnya. Padahal ternyata ketika diolah benar itu proteinnya tinggi dan kalsiumnya cukup bagus. Dan rasanya juga enak pastinya. Dan rasanya nggak kalah. Dan ketika jadi pempek nggak amis lagi. Nggak amis. Tapi saya nggak ngerti. Tapi empek-empeknya itu memang wujudnya nggak seputih yang biasa, dia agak abu-abu ya, agak hitam. Tapi karena memang itulah pempek asli saya seperti itu. Kalsium sama protein tinggi ya Bu. Nah, ketika kita coaching di Jakarta disampaikan bahwa dan yang keempat kriteria terakhir dia itu untuk scale up. Scale up itu punya potensi. Scale up itu artinya omsetnya meningkat. Omset akan meningkat ketika produksinya bagus, ketika marketnya banyak, marketnya luas. Nah, dia itu di coaching sama si Rex Marindo, salah satu praktisi kuliner yang terlibat sebagai mentor di mana di coach ya, di coach ya, di Dirham. Kalau kamu bermain di Palembang saja itu kamu akan kalah bersaing dengan brand-brand besar. Karena kalau misalnya udah klik makan empek-empek Palembang kita ya, klik pasti yang keluar kan brand-brand gede itu ya. Dia akan kalah. Kamu harus bermain di luar. Manfaatkan digital marketing, strategi pemasarannya. Manfaatkan digital marketing untuk pasar lu keluar dari Palembang, manfaatkan reseller, manfaatkan engagement dengan konsumen di luar Palembang. Dan luar biasa, pengiriman dia mungkin bisa dicek sekian hari berapa ratus kilo untuk ke Jakarta. Jadi dia diitukan untuk bermain dengan storytelling. Jadi sekarang ini orang membeli strategi marketingnya berarti storytelling ya. Ada value harus ada nilai tambah. Ya. Ada nilai tambah dari produk kita. Itu ekonomi kreatif itu. Dan yang dicaringkan adalah value bagaimana punya social impact terhadap ibu-ibu nelayan di sepanjang Sungai Musi. Jadi dia punya nilai tambahnya yaitu tadi selain dia coba membuat di luar yang biasa ya, dia bikin empek-empek crispy, nilai tambah sendiri ya. Yang kedua adalah ada value creatornya bagus, storytelling di balik ceritanya dia, dan dia memanfaatkan endorsement ya, endorsement artis tapi bisa free. Nah itu caranya ke dia. Nah kalau udah di endorse sama artis ya, pastinya kan jalan
dalam sekian itu tinggal kuat aja di tinggal. produksinya nanti tuh Bu ya. itu dia. Subhanallah Jadi ya. memang untuk sosial medianya juga sangat ya, jadi tinggi dia sekali ya. manfaatkan Instagram dia, Facebook dia. Jadi Jadi ini yang dimaksud sama Bu Yuke tadi komprehensif. Permodalan, produksi, pemasaran ya, dia Bu itu ya. kalau nggak Sama salah Bapak, pembiayaan. kemarin kita tanya dia Pembiayaannya harus butuh kuat. sekitar 400 Oh, juta iya, iya. untuk dia Wah langsung siap. siap Ya, Pak. siap. Langsung di follow up sama Pak Iya, Oki. iya, iya. untuk dia bikin storage ya apa Iya, namanya, iya, apa dan dia mau usahanya itu tidak di dapur rumah lagi, tapi dia ingin punya dapur Sendiri. sehingga secara higienitasnya Pak Higienitasnya mungkin, lebih betul. terjamin ya. Oke, baik. Karena produk dia keluar kan dia harus dicek BPOM. Betul. Belum mesin produksinya harus sudah beda ya Bu Nah, ya. itu dia ingin membesarkan karena market dia juga Iya, karena permintaan sudah tinggi, otomatis Iya, produksi mesin dia harus produksinya naik. harus meningkat. Dan Baik, itu bermodal. Nah, jadi Betul. ekonomi kreatif itu Alhamdulillah ada adalah Pakti dan Bang Amin. Sumbel. ekonomi kreatif itu adalah karya yang kreatif dan punya nilai tambah, Nilai tambah. dan jangan salah juga dia punya apa ya Value. nggak punya ini Creator. apa namanya Oh, apa, salah. awareness tentang Oke. kekayaan intelektual. Oke, baik Ibu Yuke, tolong ditahan dulu sebentar Siap. ceritanya karena kita ini menarik banget pembahasannya, tapi kita akan lihat dulu jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang Bisnis Demang bersama Bang Sumsel Babal. Masih bersama Kiki, pemirsa, bersama Kiki di Bincang Bisnis Demang bersama Bang Sumsel Babel. Dan di segmen kita yang terakhir ini nggak kerasa ya udah lama banget kita berbincang-bincang ini, tapi di segmen terakhir ini kita masih pengen tahu nih Ibu, mungkin sama Ibu Yuke, gimana sih Bu, bisa nggak dikasih tips buat para pengusaha nih yang sekarang ini, terutama menginspirasi juga untuk anak-anak muda zaman sekarang, karena biasanya yang namanya usaha suka ada naik turunnya, kemudian gimana sih cara menjaga eksistensi dari usaha-usaha mereka sendiri? Oke. Kalau untuk para generasi muda nih yang mau masuk ke sektor ekonomi kreatif, masuklah dengan semangat, dan usaha itu tidak selalu mulus ya, langsung mau jadi unicorn, nggak seperti itu. Tapi kan ada proses ya. Nah, ketika di tahapan itu ada gagal, segera bangun. Ada gagal, segera bangun. Kita selalu mendengar cerita orang sukses itu ketika suksesnya saja. Sudah sukses. Tapi ketika gagalnya, kita nggak tahu. Tapi mungkin dia sukses itu di kegagalan yang keberapa kali kita nggak tahu. Jadi kalau untuk para pelaku ekonomi kreatif yang baru masuk terjun ke dunia usaha kreatif, terus semangat dan belajar dari kegagalan, jadilah bermental kecoa. Ya, kalau kecoa itu kan kalau belum telentang dan diinjak belum mati ya. Iya betul. Terus saja. Ya? Nah, harus seperti itu kalau orang mau menjadi pebisnis tangguh ya. Jadi tapi belajarlah dari kegagalan. Jangan sampai digagal yang tahap yang sama ya. Yang sudah sekarang punya usaha dan sudah usahanya berkembang baik dan bagus, itu pertahankan dan harus meningkat lagi. Dengan apa? Dengan cara tetap rendah hati ya, dan belajar ya. Jangan puas udah di step ini selesai nggak belajar. Belajar dari kesuksesan orang lain, belajar dari kegagalan orang lain, dan selalu belajar tentang sesuatu atau hal yang baru ya. Jadi jangan sudah merasa ya. Dan karena itu kalau orang yang belajar terus pasti akan inovatif dan kreatif ya. Karena kalau orang sekarang ini di era sekarang kalau nggak inovatif pasti mati. Open mind ya Bu. Ya, open mind. Jadi inovatif. Saya ngelihat kemarin di workshop MP-MP itu juga keren. MP-MP kekinian, tidak hanya tadi yang legend kapal selam, adaan kulit ya, lenjer. Ya. Ada MP-MP di workshop ya, klepon.
ada crispy. Jadi itu bagian dari inovasi ya, inovasi bahwa sekarang ini bahwa segmen pasarnya empek-empek bukan generasi kami lagi, tapi sudah generasi di bawah kami atau anak-anak kami yang cita rasanya mungkin nggak seperti kami. Kan ada pempek mozzarella lagi, Bu. Itu bisa, iya kan? itu Iya. namanya Mozzarella. inovatif ya. Iya. Jadi disitulah, jadi harus tahu marketnya. Jadi mungkin market ke yang di bawah usia kami, ada yang rasa mozzarella, ada yang mau tiramisu atau apa, sesuaikan ya. Itu disesuaikan. Jadi memang harus inovasi, inovatif ya. Kalau nggak gitu pasti mati. Belajar dan yang tidak kalah lebih penting itu adalah berbagi. Ya, kalau udah bagus, udah itu kan penjualannya sudah bagus, omsetnya sudah naik ya, marketnya sudah semakin itu dan mau berbagi ilmu. Era sekarang ini bukan era kompetisi, tapi era berkolaborasi, ya, bersinergi. Keren banget kalau 150 orang pengusaha PMP berkolaborasi dalam satu asosiasi, saling bantu, saling bertukar informasi, saling menyemangati. Itu kan jadi bagus, jadi keren. Nah, apalagi disupport ya sama pemerintah kotanya, sama perbankannya, lembaga keuangannya, sama akademisinya untuk riset dan development misalnya ya, community-nya, semua disupport dan para pelakunya sendiri saling bekerja sama. Era sekarang era kolaborasi, era kerjasama. Baik. Nah, sehingga kita bisa terus semakin sukses dan bermanfaat. Ya, seperti itu sih. Oke. Dan juga kalau dari Ibu Husna ini Kiki pengen tahu juga Bu, kalau misalnya untuk pelatihan yang diberikan sendiri, ini kan mungkin ada beberapa segmen-segmen yang mungkin tidak masuk di dalam pelatihan ini, seperti mungkin misalnya kayak ibu-ibu yang kurang paham dengan yang namanya gadget, karena kan ini untuk pelatihan ini sendiri dan aplikasi yang tadi Ibu sebutkan kan kita ada gadgetnya untuk dipergunakan, itu seperti apa Bu? Jadi kalau untuk khusus aplikasi yang menggunakan gadget sendiri, itu sebenarnya nggak perlu khawatir karena nggak hanya adik-adik generasi milenial aja yang bisa pakai, gitu ya. Tapi ibu-ibu yang mohon maaf usianya mungkin sudah 40 tahun ke atas, nggak pernah belajar akuntansi, nggak pernah urusannya hanya di dapur atau di depan mesin jahit atau apa, tetap bisa menggunakan karena sangat mudah. Syaratnya sih hanya ada 3 sih Mbak, punya handphone, punya kuota dan bisa WhatsApp-an atau IG-an gitu ya. Pokoknya iya, kalau dia udah bisa ngejawabin WA, WhatsApp-an berarti itu udah bisa, itu aja saking mudahnya. Tapi mohon izin nih kalau boleh sharing, sebenarnya bukan masalah aplikasi apa yang akan digunakan. Akuntansi UKM boleh, Bank Indonesia juga punya si Apik, itu juga bagus gitu ya. Banyak aplikasi-aplikasi gratis maupun berbayar itu bisa digunakan, tergantung kita nyamannya, cocoknya itu apa. Kita tidak fanatik dengan satu aplikasi. Justru yang paling penting adalah 2 hal, mindset sama behavior, kebiasaan. Mindset itu apa? Kalau belum terbangun dari dalam sini, gitu ya, sense of urgency, bahwa penting nih bikin laporan keuangan. Kalau enggak, bakalan usaha saya nggak bisa berkembang, bahkan mungkin menuju bangkrut. Pentingnya dulu. Kalau udah dia ngerasa ini penting, pasti mau cuman ditulis di buku tulis, uang keluar masuk, atau pakai aplikasi, atau apapun, dia pasti kerjakan. Dijalankan. Tapi kalau itu nggak ada, mau ikut pelatihan 1000 kali, dia nggak akan bikin. Gitu. Terus yang kedua masalah behavior, kebiasaan. Dari yang selama ini males nyatet, nunda-nunda, entar giliran mau nyatet, bon udah setumpuk, aduh, udah deh, akhirnya malah nggak nyatet sekalian, gitu. Nah, mulai dari action pertama kali, sesederhana pun, salah nggak apa-apa, untuk pertama masih belajar, yang penting karakter dulu diubah, gitu loh. Catet, nanti lama-lama akan menyempurnakan sendiri kok kalau udah jadi kebiasaan. Oh, ini kayaknya kurang pas. Nanti lama-lama dia akan menjadi pembelajar yang baik, lama-lama sempurna. Semuanya butuh proses. Kurang lebih sih seperti itu, Mbak. Oke, baik. Dan mungkin terakhir, statement terakhir dari Bapak Oktiandi dari Bank Sumsel Bubble, gimana sih Pak, mungkin bisa memberikan masukan juga untuk para pelaku usaha sekarang ini? Iya, untuk para pelaku usaha, khususnya UKM, usaha kecil, tergabung di dalam Grab, kami tetap mensupport kegiatan apapun, karena ini memang usaha rakyat, gitu kan.
rakyat, dan memang kita juga telah menyiapkan porsi pembiayaan itu di Bank Sumsel Bubble Syariah. Nah, untuk itu barangkali sebagaimana itu sampaikan tadi, beberapa syarat atau ketentuan barangkali perlulah dipahami, tetap melakukan, membiasakan jadi behavior pencatatan-catatan itu, karena pencatatan itu kadang-kadang kita temukan di lapangan sehingga tidak bisa kita melakukan analisa itu. Bagaimana penjualannya, bagaimana produksinya, bagaimana pendapatannya, berapa biayanya gitu kan. Nah, itu sekecil apapun tetap dicatat sehingga pihak lembaga keuangan itu melihatnya jadi bisa lebih cepat ya dalam rangka prosesnya itu. Terus yang kemudian adalah yang terpenting bagi kita adalah keseriusan terutama. Ya, keseriusan itu yang tadi menyangkut masalah baik dari sisi bisnisnya ya, juga ilmu-ilmu ataupun yang terkait dengan misalnya diversifikasi produk, dia bisa kreatif untuk menambah diversifikasi produk penjualannya baik di kuliner ataupun bentuk usahanya gitu. Jadi betul-betul dia artinya memang semangat untuk itu, memang serius gitu. Jadi bukan musiman gitu. Nah, kita lembaga keuangan juga menjaga jangan sampai pemberi pembiayaan itu justru bukan membantu, justru menjadi beban aja meninggalkan utang kan, kasihan juga gitu kan. Kalau ibaratnya permodalan itu seperti obat ya. Obat, betul. Nah, kalau diagnosanya obatnya dosisnya kecil nggak sembuh. Kalau kebesaran overdosis. Nah, untuk menentukan dosis itu maka harus ada laporan keuangan. Jadi kita bisa mengukur nih pembiayaan kita nih ini membantu tidak, jadi bisa membantu, jadi obat tidak ini gitu. Nah, jadi itu barangkali banyak hal yang disampaikan tadi. Siapa dan kemudian yang terakhir barangkali ya tentu izin-izin yang tadi ya, mungkin keterangan dari camat atau kelurahan desa bahwa memang apalagi memang di situ sudah cukup lama ya turun temurun itu. Tempatnya di situ saja misalnya kan. Nah, itu saja sudah cukup bagi kita untuk bahwa usaha ini mantap dan permanen, tidak musiman. Tidak hanya coba-coba, lagi coba-cobaan. Ini juga kita juga lembaga keuangan juga dua sisi nih, menjaga juga duit uang rakyat yang kita himpun yang harus kita punya amanah untuk mengusahakannya kan, untuk bagi hasilnya dari dana pihak itu. Barangkali itu, terima kasih. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini. Tidak terasa sudah lebih kurang 1 jam kita ngobrol-ngobrol panjang masalah ekonomi kreatif pada hari ini. Dan terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir pada hari ini, Ibu Yuke, Ibu Husnaini, dan Bapak Oktiandi. Dan terima kasih pemirsa telah menyaksikan Bincang Bisnis Demang bersama Bank Sumsel Bubble. Semoga acara ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua. Terima kasih, akhir kata saya Kiki. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.